Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Jamaah senang sekali hari ini saya Bedu kembali hadir menemani Anda dalam program kesayangan kita semua. Di mana lagi kalau bukan di Jalan Dakwah yang disiarkan dari Masjid Al-Khairiyah, Menara Syariah, kawasan CBD, Pantai Indah Kapuk 2. Dan seperti biasa jamaah dalam setiap episodenya, Jalan Dakwah tentunya memiliki tema-tema yang menarik untuk kita simak dan insya Allah bermanfaat untuk kita semua yang nanti akan dikaji bersama guru kita dan alhamdulillah beliau sudah berada bersama kita. Langsung saja kita sapa, sudah ada Ustadz Encep Sehabuddin. Assalamualaikum Uus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kang Dudu. Uus wajahnya hari ini berbunga-bunga sekali loh. Kenapa ya? Oh ini. Karena di depan saya ada bunga. Terus luar biasa hari ini Us. Kita dihadiri kembali selalu seperti biasa oleh calon-calon bidadari surga. Masya Allah. Ini calon bidadari surga, Masya Allah sudah tercium aromanya Us. Aromanya kita doakan mudah-mudahan ibu-ibu masuk surga. Amin. Malam ini juga. Jadi malam terakhir. Tapi memang aroma surga tuh tercium jelas ya. Tercium. Tuh ada aroma minyak angin. Bukan dong. Tercium wangi-wangi sholat tahajud. Wah itu dia Masya Allah. Rajin sedekah. Taat sama suami. Makanya bisa masuk melalui pintu surga manapun yang bebas dipilih. Masuk kata Nabi. Masuk surga dari pintu manapun yang ibu mau. Wajahnya cerah-cerah ya, cerah, bercahaya sekali. Tuh. Karena ada lampu ya Us. Baik, kita akan sapa jamaah yang hadir hari ini adalah jamaah dari Majelis Taklim Baitur Rahman Ciputat Tangsel, Majelis Taklim Zakia Cabang Bungin Bekasi, Majelis Taklim Nurul Iman Bogor, Majelis Taklim Al Hidayah Pemancingan Srengseng. Assalamualaikum. Baik, luar biasa, keras dan semangat. Tapi boleh dong lebih keras dan semangat lagi kalau Budu bilang Jalan Dakwah BTV, jamaah bilang meraih berkah menuju jannah. Meraih berkah menuju jannah. Siap ya? Baik jamaah, kita ketemu lagi di Jalan Dakwah BTV. Meraih berkah menuju jannah. Bu. Di masa sekarang banyak istri yang memutuskan untuk kerja demi membantu suami untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangganya. Mungkin bisa jadi di antara yang hadir nih, ibu-ibu yang hadir juga ada yang bekerja, ada yang sebagai wanita karir, ada yang bekerja profesional, ya usaha, atau ada yang suka kerja di rumah kerjain suaminya. Iya. Cari duit suaminya. Iya. Yang ketawanya paling kenceng itu pelakunya. Nah ini dia. Lantas bagaimana nih ya, misalnya nih ada wanita yang memutuskan kerja ya, istri yang memutuskan kerja untuk mengejar ambisinya. Sebagai misalkan wanita karir, punya jabatan di perusahaan, punya jabatan di pemerintahan. Nah ini kalau istri sudah punya sikap ambisius, maka sudah saatnya peran suami harus lebih ekstra mengendalikan istrinya. Ya kenapa? Nah kenapa bisa begitu? Kita akan dengarkan jawabannya dari Uus. Kenapa suami harus lebih ekstra mengendalikan istrinya ketika istri punya sifat yang ambisius untuk mengejar karirnya, ya mengejar jabatannya. Ini dia, karena apa? Para suami, jangan biarkan tulang rusukmu mengejar dunia. Pastikan peran suami lebih kuat dalam menghadapi istri yang bekerja. Itu dia tema yang akan disampaikan oleh Us. Silakan Us. Baik Kang Dudu.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli bumbu, beli tomat. Ibu-ibu sehat? Luar biasa. Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Bagus Pak Ustadz, banyak bersyukur. Oh iya. Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Oh jargon baru itu. Iya. Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Iya. Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Ibu, di sini ada yang kerja juga. Suaminya kerja, ibu juga kerja ada? Oke. Baik. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu firman Allah. Laki-laki itu, suami itu pemimpin bagi perempuan-perempuan. Jadi saya Kang Bedu, ya Kang Bedu ya? Ya Us. Ya, kita di keluarga ini adalah pemimpin. Maka tugas kami sebagai pemimpin, tugas utama kami adalah mencari nafkah untuk anak istri kami. Jadi emang kami, saya, Kang Bedu, bapak-bapak memang harus bekerja keras. Kenapa? Karena di rumah ada istri yang nunggu duit buat beli beras. Karena kata ibu-ibu Bang Bedu nih, ini kata ibu-ibu tapi bukan ibu-ibu yang di sini ya Bu ya. Jangan kesinggung, itu mah ibu-ibu yang di son. Nah. Kalau ibu-ibu yang di sini mah enggak kan? Enggak ada yang ngaku. Enggak ada yang ngaku, benar. Ini kata ibu-ibu, kenapa kita harus kerja keras? Karena kita terpancing juga nih sama ibu-ibu, kadang kalau ngomong suka begitu. Kata ibu-ibu nih, papa bekerja, mamah belanja. Papa nganggur, mamah kabur. Karena cinta itu tidak mengenal warna kulit, tapi cinta mengenal warna duit. Nah, suami itu kan tugas utama mencari nafkah itu suami sebagai pemimpin. Tapi ada juga istri yang dia ikut bekerja untuk membantu suaminya. Lalu bagaimana kita sebagai seorang suami? Pertama, izinkan, ridhoi istrinya untuk bekerja. Kata Nabi, idza sta'dzanatim ra'atu ahadikum ilal masjid fala yamna'ha. Ketika istrimu izin ke kamu wahai suami-suami untuk ke masjid, izinin. Ke masjid aja harus izin apalagi kerja. Maka jadi seorang suami yang baik, izinkan izinkan istrinya untuk bekerja, tapi tetap diawasi, jangan sampai dia naik pangkat, istri juga ikut naik adat. Kalau kata orang Jerman kan biasa begitu, semakin besar gajinya sama suaminya makin dijadikan keset itu suaminya. Papa, Mama udah jadi manajer sekarang. Wah, hebat Mama. Cincin Mama, jam Papa. Oh. Papa mana? Papa mah. Mama mah beli sendiri. Jadi Papa tolong layanin Mama. Aduh, lagi pengen teh manis. Pakai es gak? Es teh manis anget. Pakai es. Es teh manis. Papa denger nggak? Es teh manis anget. Iya, pakai es gak? Soalnya kalau nggak pakai es jadi teh manis anget. Lucu sekali. Pakai es ya? Pakai es dong. Ya ada. Sana pakai es. Papa mau kerja dulu. Oke, silahkan Pak. Iya. Lanjut. Tepuk tangan dulu Bu untuk Uus Bu. Jadi kalau istri begitu ya? Bagaimana? Istri kalau jabatan tinggi kadang kan sama suami suka ngelawan. Itu dia, makanya suami harus tegas. Tegas itu bukan harus marah-marah, enggak juga. Iya. Harus tegas. Iya, walaupun di sana istri wali kota, tapi di rumah istri harus menjadi
Wali apa buat suami? Wali-wali. Harus ke wali ya. Harus Iya. kebalik. Baik, sekarang siapa mau tanya? Siapa mau tanya? Siapa yang mau saya? Kaget langsung ditarik lagi. Gak mau. Siapa ibu? Ya silakan. Siapa mau tanya? Ini ya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Perkenalkan nama saya Nunung dari Majelis Nurul Iman Luliang Nanggung Bogor. Ya. Cenunu. Iya. Oh ini. Sok mang. Ini mau bertanya nih Pak Ustadz, tapi bukan tentang saya Pak Ustadz ya, tapi tentang adik saya. Adik. Iya, tentang adik. Jadi adik saya tuh menikah sama seorang perawat Pak Ustadz. Udah gitu kan Berarti namanya. adik ibu laki-laki ya? Iya. Menikah dengan seorang Dan perawat. seorang perawat. Udah gitu kan kalau kerja perawat kan nggak tentu ya Pak Ustadz. Kadang Kerja, kadang nggak kerja. Ada sip gitu. Oh, sip-sipan Iya pulangnya nggak tentu, ada sip-sipan ya. Pokoknya kerjanya sip, Iya. sip. Itu enak banget tuh. Gitu-gitu doang dapat gaji. Sip, sip tuh. Pada awalnya mereka tuh udah sukensi ya, udah kompak. Kalau kompak. namanya kerja mah ada sip ya gitu. Pas udah kesini mulai goyah tuh adik saya. Oh, mulai gini kerjanya. Mulai goyah karena kan pulangnya nggak tentu gitu. Karena mulai goyahnya kan sekarang udah punya bayi, udah punya anak. Jadi pengen si suaminya itu pulangnya harus tepat gitu, pagi pulang sore biar anaknya keurus. Tapi kan kalau udah disip kan nggak bisa begitu ya Pak Ustadz ya. Iya. Nah, ibu jawab sendiri jadinya. Ya kan kalau nasib kan kalau gitu Ustadz ya. Iya, iya. Nah kita kapan jawabnya Bu? Iya. Berarti ibunya mandiri. Iya, mandiri. Jawab Iya. sendiri. Pas udah gitu di antara suami itu kan jadi agak goyah gitu Pak Ustadz ya. Iya. Jadi apa solusinya yang biar ini gitu biar Nggak goyah lagi. ya. Atau biar istrinya bisa mengurus anaknya. Ya, biar- Tapi pekerja di perawat juga tidak ditinggalkan. Ya gitu Pak Ustadz. Solusinya? Ya solusinya. Tanya gitu. bos istrinya yang perawat ya harusnya ya. Gimana jadwalnya supaya bisa diatur. Ya Pak Ustadz ya. Iya, iya. Ya terima kasih Pak Iya. Ustadz. Iya. Ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini istrinya perawat. Perawat. Pakai T ya. Pakai T. Perawat. Perawat. Ya, kalau nggak pakai T jadi perawat. Pelawak. Pelawak. Sip-sipan. Kadang malam. Oh, alam bukan sip-sip bukan. Bukan sip-sip gini kerja digaji ya. Kadang malam, kadang siang, Oke. kadang pagi, kadang-kadang kerjanya. Punya anak dong. Berapa anaknya? Satu ya Bu. Suaminya? Satu. Anaknya laki-laki apa perempuan? Masa dua lah. Oh iya, anaknya perempuan ya Bu ya? Anaknya perempuan ya? Tuh hebat kan saya bisa tahu padahal belum cerita. Umur berapa? 6 ya Bu ya? Oke, lanjut. Punya anak dong, harus dirawat perhatian khusus dari istrinya. Ya kan? Tapi kan nggak bisa begitu, orang namanya kerjaan, apa kata atasan. Betul. Nah suami udah mulai goyah tuh. Bisa nggak tuh kalau semua Itu mah kerja? goyang. Oh iya. Ini goyah. Iya, iya. Supaya istrinya tuh kerjanya yang after hours lah. Yang Intinya biar ada 9 to- buat anak gitu ya. Yang kerjanya 9 to 5 lah. Oh 9 to 5. Masuk jam 9 pulang jam kerja. jam 5. 5 Jam gitu. 5 dong. Gimana solusinya? Gimana? Solusinya? Ya. Baik. Solusinya adalah sekarang? Iya sekarang. Iya. Bu. Bu. Konsepnya adalah suami mencari nafkah, istri mengurus rumah tangga. Bagaimana kalau suaminya mencari nafkah, istrinya pun mencari Makanya ini harus ada kompromi memang di awal tadi. Tapi pas tadi di awal sudah kompromi ya. Tidak apa-apa, sudah jadi
konsekuensi si AA-nya Ya. bahwa tetehnya kerja mulai terasa Pas punya. ketika dia punya anak. Bagaimana solusinya? Ya harus ngobrol musyawarah. Sayang, nih ngobrolnya nih, sayang. Iya sayang. Enggak bukan ke ayang ini bukan. Oh bukan. Ayang ngono. Sayang, karena kita lagi punya anak kecil, bisa enggak kalau kamu kerjanya tidak sip-sipan? Bisa nggak ngajuin ke atasan atau ke pimpinan, kamu kerjanya normal aja. Atau mungkin sayang, kita lihat anak itu prioritas, maka harus ngobrol suami istri. Sayang, kita kan punya anak kecil. Daripada anak kita tidak dapat kasih sayang yang penuh dari ibunya, gimana kalau kamu cari kerjaan yang lain aja. Tapi suami nggak boleh maksa. Harus ada diskusi, rela nggak istrinya. Jangan sampai dia melakukan itu karena keterpaksa. Sampaikan ke istrinya, sayang kalau memang kamu harus cuti dulu, cuti dulu misalkan. Cuti dulu atau kamu cari kerjaan yang lain. Untuk apa? Demi anak kita. Cutinya sampai kapan sayang? Cuti sampai anak kita mulai besar. Bisa begitu. Atau kalau mau yang lain, cari pekerjaan yang lain. Jadi kuncinya sebetulnya bicara. Dibicara. Jangan sampai diem-dieman, ujung-ujungnya jadi bom waktu. Dikit-dikit berantem. Gara-gara apa? Nyimpen sesuatu yang gak bisa diungkapin. Akhirnya rumah tangganya retak. Itu yang tidak baik. Maka solusinya bicara. Oke Bu. Gimana kan? bicaranya tadi? Iya. Entah itu mau cuti dulu, Kan atau bisa. mungkin cari kerjaan yang lain. Ambil cuti pada masa-masa ASI eksklusif ya. Betul. 2 tahun lah. Yes. minimal. Nah jadi anak sudah bisa pakai susu botol atau susu yang lain. Nah bisa kerja dengan tenang gitu. Atau kalau mau si tetehnya, saya mau mengabdikan diri aja untuk suami, silahkan. Tapi nggak boleh kepaksa. Gak boleh dipaksa ya Bu ya. Oke Ibu, siap. Nanti sampaikan kepada anak Ibu ya. Sama si tetehnya ya Bu ya. Enggak, yang laki-laki adiknya. Adik Ibu laki-laki. Adiknya si AA berarti. Ada ipar Ibu, sampaikan juga kepada ada ipar Ibu yang perawat ya. Oke, baik Ibu. Tepuk tangan dong buat Ibu Butut, Nurul, Nunung. Iya Ibu Nunung. Iya Ibu Nunung, temannya Ajis Gagap kan. Makasih. Ibu Nunung, makasih. Oke, setelah Ibu Nunung kita akan kembali lagi jamaah. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Raih berkah menuju jannah.